Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Erliana, dosen Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang adalah khusus mencatat dan mengelola transaksi dalam perusahaan yang kegiatan utamanya yaitu membeli barang jadi dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Tujuan utama dalam akuntansi perusahaan dagang ini adalah agar mahasiswa mampu mencatat, mengelola, dan melaporkan semua transaksi sehingga perusahaan bisa mengetahui laba dan rugi. Perkegiatan jual beli dalam akuntansi perusahaan dagang ini adalah mencatat mulai dari laba rugi, neraca, arus kas, dan laporan posisi keuangan perusahaan. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen adalah menjalankan tridharma, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Dalam pengajaran kali ini, saya menerapkan dengan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Selama pengajaran dosen fokus kepada interaksi, komunikasi, dukungan, dan fleksibilitas dari dosen. Metode pertama yang saya pakai dalam kuliah kali ini adalah delivery, yaitu dengan ceramah, presentasi, dan diskusi dalam pengantar akuntansi perusahaan dagang. Saya menggunakan dua cara metode, yaitu dengan blended learning, pertama melalui tatap muka atau luring, dan kedua melalui daring. Adapun luring, yaitu saya menggunakan bahan ajar di mana mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi saat pembelajaran di kelas secara tatap muka, dan pada saat online atau e-learning saya menggunakan LMS Unpam atau Learning Management System. Selanjutnya yang kedua adalah interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa, di mana di dalam kelas saya berpartisipasi aktif, bertanya berbagai pengetahuan dengan mahasiswa, dan lebih interaktif, komunikatif, serta menggunakan komunikasi dua arah. Di mana dalam komunikasi dua arah ini, selain saya berinteraksi di dalam kelas, saya juga mempunyai grup, yaitu dalam WhatsApp group. Di mana di dalam WhatsApp group itu, kami mendiskusikan terkait dengan pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu metode ketiga, yaitu assessment atau penilaian. Di mana pada assessment ini saya memberikan dalam bentuk pertama kali adalah pretest. Dalam hal ini saya mencoba melihat sejauh mana mahasiswa memahami atau mengetahui terkait dengan mata kuliah yang akan saya ampuh, dalam hal ini pengantar akuntansi perusahaan dagang. Dan tidak lupa di pertemuan pertama saya menggunakan kontrak perkuliahan sebagai bentuk daripada pembelajaran kepada mahasiswa, dan kontrak perkuliahan ini juga sebagai indikator dari penilaian mata kuliah dalam akuntansi perusahaan dagang. Kemudian ada tugas terakhir, yaitu dalam bentuk ujian, yaitu UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Di dalam terakhir bab pengantar perusahaan dagang diharapkan nanti mahasiswa mampu dan bisa menjelaskan dan bisa mengikuti dari pengantar akuntansi perusahaan dagang, dan juga tidak lupa
mendapatkan nilai dan hasil yang memuaskan. Baik, lanjut kita melihat dari video pembelajaran. Baik rekan-rekan mahasiswa semua, sebelum kita mulai pembelajaran akuntansi perusahaan dagang, izinkan Ibu untuk absen dulu ya. Oke, kita mulai dari Haura Dina, Siti Rusmia, Rizky Azriel Pratama, Ria, Ismail, Siti Humairo. Oke, nggak hadir ya. Siti Marwah, Dian Irmayanti. Baik, rekan-rekan mahasiswa, setelah Ibu absen, sebelum kita memulai pembelajaran dari teori akuntansi perusahaan dagang atau pengantar lebih tepatnya, izinkan kita berdoa bersama dulu sebelum kita mulai bersama-sama pembelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik rekan-rekan mahasiswa semua, sebelum kita memulai materi kita hari ini di pertemuan ke-17, izinkan saya membahas untuk materi ke-16 dulu. Materi ke-16 adalah mengenai laporan posisi keuangan, di mana rekan-rekan semua di minggu lalu sudah mempelajari semua. Jadi masih hafal ya rekan-rekan ya? Masih ya? Oke, baik. Sekarang kita menuju ke pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 17, kita membahas mengenai laporan arus kas dari perusahaan dagang. Baik, Ibu akan menampilkan PPT-nya. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa semua, saat ini kita akan mempelajari dari pertemuan ke-17, yaitu membahas mengenai laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri adalah laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama satu periode. Jadi laporan arus kas itu adalah laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk nih dan arus kas keluar selama periode tertentu. Itu adalah laporan arus kas. Oke, selanjutnya adalah Ibu akan merangkan mengenai kegunaan dari laporan arus kas. Apa aja sih rekan-rekan mahasiswa? Satu, untuk memberikan informasi atau untuk menilai dari kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Jadi arus kas itu berguna dalam satu perusahaan untuk berkemampuan memberikan entitas. Dua, kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban. Jadi kemampuan si perusahaan dalam membayar dividen dan kewajiban-kewajiban kepada apa? Pihak ketiga. Itu kegunaan dari laporan arus kas. Oke, 3. Penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Jadi nanti dalam laporan arus kas itu terdiri dari ada 3 laporan. Untuk lengkapnya kita baca di slide berikutnya. Saya akan membacakan transaksinya dulu. Transaksi-transaksi investasi dan pendanaan. Jadi di dalam laporan arus kas itu terdiri dari 3 entitas, yaitu apa saja? Operasi, investasi, dan pendanaan. Baik, rekan-rekan mahasiswa. Kita lihat ke PPT. Oke, sudah terlihat rekan-rekan semua? Oke, lanjut kita kepada slide berikutnya. Menurut PSAK 2, kas yang dimaksud dalam laporan arus kas adalah kas dan setara kas. Jadi setara kas itu apa saja sih rekan-rekan mahasiswa? Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang memenuhi kriteria. Jadi di sini dalam hal ini perusahaan di mana siap dikonversi menjadi kas dengan jumlah yang sudah ditentukan dan waktu jatuh tempo yang sangat pendek, umumnya sekitar kurang atau lebih dari 3 bulan, sehingga tidak memiliki resiko yang signifikan terhadap perubahan nilai. Jadi dalam hal ini, kalau ingin membuat kas dan setara kas tidak bisa menggunakan yang jangka panjang, harus jangka pendek.
Karena apa? Tingkat resikonya kalau jangka pendek lebih sedikit. Itu baru bisa yang dinamakan dengan investasi jangka pendek. Oke, selanjutnya di dalam penyajian laporan arus kas itu kita mempunyai ada beberapa penyajian dalam laporan arus kas. Laporan arus kas selama ini kita menggunakan periode tertentu diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Rekan-rekan sampai di sini apakah jelas suara saya? Apakah paham? Paham ya? Oke, jadi tadi penyajian arus kas adalah kita mempunyai 3 periode atau 3 aktivitas, yaitu aktivitas apa tadi rekan-rekan? Operasi, aktivitas investasi, dan yang terakhir pendanaan. Oke, baik rekan-rekan, seperti yang tadi kita bahas di awal, bahwasanya arus kas itu terdiri dari 3 aktivitas, yaitu apa aja? Operasi, investasi, dan pendanaan. Oke, inilah yang dimaksud dengan klasifikasi di dalam arus kas. Oke, aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas atau pendapatan perusahaan. Baik, jadi di sini di dalam aktivitas operasi nanti kita akan bertemu dengan yang namanya metode langsung dan metode tidak langsung di dalam aktivitas operasi. Operasi itu adalah operasi di mana perusahaan setiap hari menjalankan perusahaannya. Oke, jadi ada kas masuk, kas keluar, kas masuk, kas keluar, itu semuanya masuk ke dalam aktivitas operasi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam aktivitas investasi. Di mana aktivitas investasi itu adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Jadi dalam hal ini investasi adalah investasi dari perusahaan di mana perusahaan tersebut memperoleh atau melepaskan aset jangka panjang. Ya, kalau jangka pendek bisa nggak Ibu, Bapak jangka pendek? Tidak bisa dibilang investasi. Itu masuknya ke dalam kas operasi. Nah, itulah yang dimaksud dengan aktivitas investasi. Oke, baik. Lanjut kita sekarang ke aktivitas pendanaan. Apa sih? Kita pengen tahu juga nih. Kita pengen mengulik lebih dalam mengenai aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman entitas. Jadi dalam hal ini kalau kita melakukan pendanaan, maka kita akan mengakibatkan perubahan komposisi dari ekuitas dan pinjaman dari entitas. Itu aktivitas pendanaan. Oke, baik. Sampai sini sudah jelas semuanya? Jelas rekan-rekan mahasiswa? Oke, lanjut. Ketik atau apa? Oke. Rekan-rekan mahasiswa semua, tadi kita sudah membahas mengenai aktivitas arus kas ada 3. Mari kita membahas satu persatu mengenai arus kas operasi. Oke, arus kas operasi itu ada 2, ada inflow sama outflow. Nah, aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama. Tadi saya sudah informasikan kepada rekan-rekan semua bahwasannya di dalam arus kas operasi ini merupakan aktivitas yang paling utama. Di mana di dalam arus kas operasi itu kita akan ada 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Oke, indikator utama dari menentukan operasi atau arus kas operasi, apa saja sih? Untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi, membayar dividen, dan melakukan investasi. Semuanya ada di arus kas operasi. Oke, inflow sendiri terdiri dari penerimaan dan penjualan. Jadi dalam hal ini yang masuk inflow adalah penerimaan dan penjualan jasa ataupun dagang, royalti atau pendapatan lain-lain. Pendapatan apa saja Bu? Pendapatan yang tidak ada di dalam arus kas operasi.
Misal kita penerimaan dari sewa atau restitusi pajak. Restitusi pajak itu apa? Pengembalian dari pajak atau pendapatan dari sewa. Itu masuk ke dalam inflow arus kas operasi. Sementara kalau outflows dari arus kas operasi terdiri dari apa aja rekan-rekan semua? Ini, pembayaran kepada pemasok barang dan jasa. Pembayaran untuk karyawan, jelas Bapak Ibu semua, rekan-rekan mahasiswa, kalau arus kas operasi itu ada pembayaran untuk karyawan. Dalam hal ini apa? Gaji. Oke, pembayaran klaim atau asuransi. Pembelian atau pengembalian dari bank. Terus pembayaran dari biaya operasi. Biaya operasi, kalian tahu biaya operasi ada apa saja? Biaya operasi kita sehari-hari, seperti membayar listrik, membayar apa lagi? Telepon, membayar apa lagi? Membayar air, membayar apa lagi? Membayar gaji. Oke, baik. Ini arus kas operasi, di mana di dalam perusahaan itu arus kas operasi merupakan arus kas yang paling penting di dalam perusahaan. Lanjut, kita kepada pelaporan arus kas dan aktivitas operasi. Tadi saya sudah bilang di sebelumnya bahwasannya arus kas operasi itu terdapat dua metode yang dilakukan. Pertama adalah metode langsung, yaitu kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang diungkapkan. Oke, jadi dalam hal ini metodenya langsung dipergunakan dari kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang diungkapkan. Kas bruto artinya belum dipotong pajak. Oke? Metode tidak langsung adalah laba yang disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas. Dalam hal ini penangguhan atau accrual dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Itu metode tidak langsung. Dianjurkan untuk melaporkan secara metode langsung. Kenapa? Karena kalau metode langsung itu adalah metode yang real. Artinya metode yang rekan-rekan semua di dalam perusahaan itu dilakukan. Karena tadi seperti dibilang di awal, metode langsung adalah kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Jadi, kalau di dalam perusahaan lebih baik menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung? Metode langsung, karena dalam hal ini kasnya benar-benar real yang dipergunakan. Oke, baik. Siswa semua, sekarang yang nomor 2 adalah arus kas investasi. Di mana di dalam arus kas investasi itu terdiri dari dua juga, yaitu ada inflow dan outflow. Di mana di dalam outflow ini adalah pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap. Coba Ibu pengen mengulik lebih dalam nih. Aset tidak tetap, ada yang bisa kasih contoh nggak mengenai aset tidak tetap? Coba bagian sebelah sana, silakan dijawab untuk aset tidak tetap. Contohnya, ya? Ya, 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 persediaan, betul. Surat berharga. Oke, baik. Tepuk tangan. Jawabannya benar ya. Oke, baik. Sekarang dari sebelah sana sudah menjawab mengenai aset tidak tetap. Tidak mau kalah ya. Yang sebelah kiri Ibu juga akan menjawab mengenai aset tidak berwujud. Baik, silakan tunjuk tangan. Ya, silakan jawab. Yang pertama ada paten, ya, merek dagang, ya, sama hak cipta. Hak paten, merek dagang sama hak cipta. Oke, benar jawabannya. Oke, baik. Berarti rekan mahasiswa semua sudah memahami mengenai aset tidak tetap dan aset tidak berwujud. Lanjut, kita ke pertemuan kita selanjutnya. Tadi ada 3, benar? Ada arus kas operasi, arus kas investasi, yang ketiga atau yang terakhir ini kita ada apa? Arus kas pendanaan. Baik, sekarang arus kas pendanaan. Arus kas pendanaan saya boleh dibantu, minta tolong dibantu untuk rekan yang sebelah sini. Dian, mungkin untuk dibacakan mengenai aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta posisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Yang kedua, memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Oke, baik. Jadi arus kas pendanaan adalah pendanaan yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman
entitas pendanaan ini biasanya jangka panjang. Ya, karena kita akan mendanai daripada suatu kontribusi modal atau pinjaman entitas. Dan untuk arus kas pendanaan ini ada inflows dan ada outflows. Oke, inflowsnya sendiri terdiri dari apa? Inflows adalah penerimaan kas, penerbitan saham, penerimaan kas dari obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek, jangka panjang, dan hipotek. Oke, untuk outflow-nya sendiri, di dalam arus kas pendanaan ada pembayaran kas kepada pemilik, pelunasan pinjaman, dan pembayaran kas oleh saldo liabilitas atau sewa pembiayaan. Baik, rekan-rekan mahasiswa, tadi saya sudah menerangkan mengenai arus kas, di mana arus kas ada 3, yaitu arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Rekan-rekan mahasiswa semua, setelah penjelasan saya tadi mengenai arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan, sudah saya jelaskan, sudah saya berikan contoh juga. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan nih dari rekan-rekan mahasiswa semua terkait dengan arus kas ini? Ya, silakan. Saya ada. Ya. Saya Anggar. Saya ingin bertanya tentang apakah arus kas dari aktivitas operasi itu mencerminkan keuangan secara real? Oke, keuangan dari perusahaan. Yes. Oke, baik. Jadi jawabannya dari pertanyaan Anggar tadi, apakah arus kas itu bisa mencerminkan dari satu perusahaan? Ya. Benar begitu ya? Betul. Oke, jawabannya adalah jika perusahaan arus kasnya positif dan itu berlangsung terus-menerus, maka perusahaan tersebut dikatakan bisa menjadi perusahaan yang baik atau bisa mengambil dalam operasi dia secara benar. Tapi kalau dalam arus kas tersebut terus-menerus secara negatif, maka itu perlu dipertanyakan apakah perusahaan tersebut bisa dikatakan perusahaan yang baik atau tidak. Karena seperti yang kita jelaskan bersama di awal, arus kas itu mencerminkan dari alurnya satu perusahaan, di mana di dalam perusahaan tersebut ada 3 arus kas, yaitu arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Begitu Anggar ya. Jadi kalau kamu bilang tadi apakah arus kas itu bisa mencerminkan dari satu perusahaan, arus kas merupakan kalau positif itu bisa mencerminkan dari satu perusahaan. Tapi kalau negatif perlu dipertanyakan kembali. Baik. Sudah menjawab pertanyaan Anggar? Sudah. Oke, baik. Sudah paham ya? Paham. Oke, lanjut. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Ya. Di sini Bu mau bertanya, perkenalkan saya Jovanka. Pertanyaan saya adalah apa perbedaan arus kas dan laba bersih? Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaan dari Jovanka. Izin saya menjawab pertanyaan kamu terkait dengan apa perbedaan antara arus kas dengan laba bersih. Di sini perbedaannya adalah kalau arus kas itu adalah keluar masuknya uang secara real ya, Jo. Tapi kalau laba bersih adalah hasil selisih dari pendapatan dan beban-beban. Jadi beda. Kalau laporan arus kas adalah laporan benar-benar yang real, keluar masuknya uang dalam satu perusahaan. Tapi kalau laba bersih adalah laba dari pendapatan, selisih pendapatan dan biaya-biaya. Seperti itu, Jo. Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan kamu? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang lanjut ke sesi berikutnya adalah kita mengenai bunga dan dividen. Setelah tadi kita menerangkan mengenai arus kas, di mana arus kas itu ada 3. Nah, sekarang kita ke bunga dan dividen. Apa sih itu bunga? Apa sih dividen? Rekan-rekan mahasiswa sendiri sering mendengarkan bunga. Bunga adalah disajikan dalam arus kas operasi atau pendanaan. Bunga dalam arus kas adalah dividen yang diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Biasanya bunga itu kita dapat dari mana? Bunga dari perusahaan adalah kalau kita menabung uang di bank, oke, atau pendapatan bunga yang disajikan sebagai operasi investasi. Itu bisa disebut juga dengan bunga. Sementara kalau dividen itu apa? Dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi.
Pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi sebagai alternatif. Jadi, bunga adalah hasil yang didapatkan secara kontinu atau terus-menerus, sementara dividen adalah nanti yang dibayarkan atau disajikan dari kas pendanaan. Demikian mengenai bunga dan dividen. Lanjut, kita ke slide berikutnya. Oke, langkah selanjutnya kita mulai dengan tahapan penyusunan laporan arus kas, di mana sumber informasi daripada laporan arus kas adalah 1. Laporan posisi keuangan komparasi, 2. Laporan laba rugi tahun berjalan, 3. Data-data lain yang diperlukan seperti catatan atas laporan keuangan. Baik, jadi sumbermasi dari informasi penyusunan laporan kas terdiri dari 3 ya, rekan-rekan semua. Nah, lanjut kita kepada penghitungan. Kita mulai dengan metode dengan penghitungan. Langkah-langkahnya dalam menyusun laporan arus kas adalah 1. Menghitung perubahan saldo kas dan setara kas. Dalam hal ini, di mana laporan arus kas itu harus menghitung perubahan saldo. Kedua, menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Oke, 3. Menghitung arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Kenapa? Karena arus kas operasi merupakan arus kas secara langsung, jadi kita hitungnya secara terpisah. Sementara kalau arus kas dari investasi dan pendanaan itu bisa dijadikan sebagai langkah dalam satu metode. Nah, tadi seperti di awal saya menginformasikan kepada rekan-rekan mahasiswa semua bahwasanya kita dalam penyusunan laporan arus kas metode aktivitas operasi ada 2, yaitu menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Baik, sekarang saya akan informasikan dan sekaligus mengajarkan kepada rekan-rekan semua terkait dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Silakan kita mulai. Metode langsung adalah metode berdasarkan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto. Rekan-rekan mahasiswa semua, setelah tadi kita sudah menyimak ya terkait dengan akuntansi perusahaan dagang, yaitu dalam hal ini kita membahas mengenai arus kas. Nah, sekarang saya akan memberikan pertanyaan terkait dengan arus kas operasi metode langsung. Nah, berikut pertanyaannya, silakan dikerjakan.